Ditambah satu lagi tema untuk program kuliah kerja nyata tematik Universitas Jember, yakni tema pengelolaan sampah. Informasi ini muncul dalam kegiatan Ngobrol Pagi Selaraskan Asa untuk Desa, edisi 40 yang digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember secara hibrid. Kegiatan Ngopi Selasa kali ini mengambil tema Dampingi Desa Memilah Sampah Jadi Rupiah. Menurut Ketua LP2M Profesor Yuli Witono, tema pengelolaan sampah mengemuka setelah melihat keberhasilan mahasiswa peserta program KKN tematik MBKM mendampingi warga mengelola sampah di Desa Kertonegoro, Kecamatan Cenggawa, Kabupaten Jember. Menurut Prof. Yuli Witono, LP2M telah menggelar pelaksanaan KKN tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2022 pada bulan April hingga Juni 2022. Diikuti oleh 72 mahasiswa dari berbagai fakultas di 8 desa yang kesemuanya ada di Jember. Salah satu program yang dilakukan oleh mahasiswa yang terbukti berjalan dengan sukses adalah program bank sampah yang dilakukan di Desa Kertonegoro, Kecamatan Cenggawa. Berawal dari observasi mahasiswa yang menemukan problema sampah, maka peserta KKN MBKM tergerak memberikan solusi nyata penanganan sampah di Desa Kertonegoro, yang kemudian didukung oleh warga setempat. Pak Yuli, bisa dijelaskan mengapa tematik sampah ini dipilih? Ya. Apa urgensinya? Mas Fahmi jadi sebenarnya ini kan memang kita tidak lepas dari kebutuhan. Kemudian yang kedua ada program, istilahnya memang program PKN dari kementerian. Nah, ini kan memang mengharuskan semua perguruan tinggi bergerak, termasuk Universitas Jember, untuk mengambil program MPKM 1 semester. Nah, 1 semester itu diantaranya terdiri dari mulai pembekalan, persiapan, sampai evaluasi. Nah, 3 bulannya, kira-kira 3 bulan, itu kami terjunkan ke desa. Nah, ini tematik dan temanya bisa dipilih oleh mahasiswa bergantung potensi dan permasalahan yang ada di desa. Ada yang memang mengembangkan tentang strategi-strategi untuk mengatasi stunting. Ada juga terkait dengan untuk mengelola atau untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nah, ini nampaknya yang sangat menarik ini adalah bagaimana merecovery sampah. Jadi bagaimana kita ini tidak sekedar bagaimana sampah ini kita lihat sebagai suatu permasalahan. Sampah ini jangan sampai menjadi permasalahan. Sampah itu adalah potensi. Ini memang cukup menonjol karena memang ini ada satu misi, pesan bahwa ini ada satu potensi. Sampah itu adalah satu, kita anggap ini adalah rezeki yang harus diolah oleh masyarakat. Nah, ini mengandung unsur supaya nanti kita bisa cloning, bisa kita replikasi di tempat lain. Apalagi setiap hari ya, namanya sampah itu kan tidak pernah berkurang, bahkan terus meningkat seiring dengan aktivitas penduduk. Melihat keberhasilan LP2M akan menjadi tempat pengelolaan sampah sebagai salah satu tema di program KKN selanjutnya. Melihat keberhasilan ini, maka LP2M akan menjadikan tema pengelolaan sampah sebagai salah satu tema di program KKN selanjutnya. Tekad LP2M mendapatkan dukungan dari staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kemendesa PDTT Samsul Widodo. Menurut Samsul Widodo, sampah bukan lagi permasalahan kota semata, tapi sudah merambah desa. Oleh karena itu, penanganan sampah harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama dari hulu hingga hilir. Dan peran ini bisa dilakukan oleh mahasiswa melalui program KKN tematik. Samsul Widodo juga meminta Universitas Jember mulai menyosialisasikan dan menerapkan konsep ekonomi sirkular yang menjadikan pelaku ekonomi sebagai penjaga sumber daya agar dapat dipakai selama mungkin. Menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umum layanan. Tentunya berbagai tema juga sudah diusung, ya, di mana tema-tema tadi tentunya disinergikan, ya, relevan dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut, juga tentunya sesuai dengan program-program pembangunan di apakah itu di kabupaten ya, atau di provinsi
setelah beberapa tahun berlangsung ada beberapa kekhawatiran tentang keberlanjutannya dan sebagainya. Bagaimana KKN yang sudah dirasakan manfaatnya terkait tematik tadi, tidak sekedar kalau dulu setelah kita sekedar menggugurkan kewajiban mahasiswa untuk KKN supaya SKS-nya terpenuhi, tapi betul-betul disinergikan dengan program-program pembangunan daerah. Maka sejak tahun 2020 dengan lahirnya program MBKM, maka sebetulnya ini akan lebih memperkuat lagi kegiatan KKN tematik itu bisa dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagai motor penggerak kegiatan KKN tematik hampir di seluruh Indonesia. Karena di program MBKM tadi ada satu bentuk kegiatan pembelajaran yang secara khusus dikatakan yaitu KKN tematik, hingga di situ dinilai sebanyak 20 SKS. Tentunya KKN tematik yang MBKM ini sangat berbeda ya dengan KKN tematik yang sebelumnya, karena beban SKS-nya juga berbeda. Nah, karena itu saya apresiasi kepada LP2M yang telah coba menyusun konsep MBK KKN tematik MBKM di Universitas Jember itu sedemikian rupa sehingga sudah bisa istilahnya dinilai jumlah SKS-nya itu. Kegiatan Ngopi Selasa edisi ke-40 kali ini adalah kegiatan rutin hasil kerjasama antara LP2M Universitas Jember bersama Kompak, lembaga yang didanai pemerintah Australia yang bergerak dalam usaha mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan secara hibrid ini dibuka oleh Rektor Universitas Jember di gedung auditorium. Tampil sebagai pemateri adalah Wakil Rektor 1, dosen pembimbing lapangan, mahasiswa peserta KKN MBKM serta Kepala Desa Kertonegoro dan staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kemendesa PDTT yang hadir secara daring.